warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dwi, salah satu dari kelas Akidah, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian logika, dan yang kedua pengertian tentang materi penalaran, dan yang ketiga tentang materi argumentum ad peplum. Jadi yang pertama itu pengertian logika. Apa sih logika itu? Logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Logika juga dapat diartikan sebagai cara berpikir yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mempelajari logika, kita tidak bisa lepas dari penalaran, yang diartikan sebagai penarikan atau kesimpulan dalam argumen. Banyak pula yang sering mengartikan penalaran sebagai berpikir suatu penjelasan dalam menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat-sifat tertentu yang sudah diakui kebenaran dengan menggunakan cara-cara tertentu hingga mencapai suatu kesimpulan yang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah tentang pengertian penalaran. Penalaran adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari satu atau lebih proposisi. Penalaran terdiri atas penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Yang pertama yaitu penalaran langsung atau disebut juga proses penarikan kesimpulan dari premis atau fakta yang sudah ada, di mana kesimpulan mengikuti secara langsung dari premis tersebut. Contohnya diantaranya yaitu semua manusia adalah makhluk hidup, sukma adalah manusia, maka sukma adalah makhluk hidup. Yang kedua yaitu tentang penalaran tidak langsung atau penalaran induktif, yaitu melibatkan menarik kesimpulan yang tidak secara langsung mengikuti premis yang ada. Penalaran ini seringkali menggunakan generalisasi berdasarkan observasi atau bukti yang sudah tersedia. Contohnya, semua burung yang saya lihat memiliki sayap, maka semua burung memiliki sayap. Selanjutnya, perbandingan antara keduanya, yaitu penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Yang pertama, yaitu penalaran langsung lebih bersifat deduktif dan memerlukan logika yang kuat dari premis yang sudah ada. Yang kedua, sedangkan penalaran tidak langsung bersifat induksi dan dapat mengandung ketidakpastian, karena kesimpulan yang diambil dari contoh atau penalaran yang terbatas. Selanjutnya yaitu macam-macam penalaran. Macam-macam penalaran dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu induksi, dan yang kedua deduksi, yang ketiga kausal, keempat analogi, dan kelima komparatif. Yang pertama yaitu induksi, yaitu proses penarikan dari hal-hal yang bersifat individual yang bersifat universal. Di sini premisnya berupa proposisi-proposisi singular, sedangkan kesimpulannya sebuah proposisi universal berlaku secara umum. Maka induksi dalam bentuk ini disebut generalisasi. Dalam induksi, kita bisa menarik kesimpulan umum berdasarkan observasi atau pengalaman khusus yang terjadi secara berulang-ulang. Namun, induksi tidak menjamin kebenaran mutlak karena bisa ada pengecualian atau situasi yang berbeda dari yang diobservasi. Yang kedua yaitu kausal atau kausalitas, proses penarikan yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausalitas atau kausal ini merupakan hubungan sebab akibat. Yang keempat, analogi. Analogi adalah cara penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Dan yang kelima, komparatif. Komparatif adalah penalaran yang membandingkan pentingnya suatu kejadian, benda, atau ide dengan hal lain.
Selanjutnya, materi yang ketiga adalah mengenai argumentum ad babellum. Argumentum ad babellum adalah suatu argumen yang keliru, yang mengambil kesimpulan bahwa satu proposisi itu benar karena dipercayai oleh banyak orang atau kebanyakan orang. Kata dasar dari argumen yaitu, jika banyak orang yang percaya hal itu, maka hal itu adalah benar. Argumentum ad babellum adalah suatu hering merah atau kesalahan genetik. Menarik perhatian akan istilah probabilitas, mengingat bahwa 75% dari populasi menjawab A untuk sebuah pertanyaan dan di mana jawaban sisanya tidak diketahui, lalu argumen menyatakan bahwa itu adalah masuk akal untuk mengasumsikan bahwa memang jawaban A yang benar. Hal ini secara logis adalah keliru karena faktanya bahwa kepercayaan secara luas belum tentu jaminan bahwa keyakinan adalah benar. Jika kepercayaan setiap individu bisa salah, maka keyakinan yang dimiliki oleh beberapa orang juga bisa salah. Argumennya bahwa karena 75% dari orang yang disurvei berpikir jawaban adalah A, menyiratkan bahwa jawaban adalah A. Gagal karena jika pendapat memang menentukan kebenaran, maka tidak bisa nada akan untuk meningkatkan perbedaan antara 75% dari populasi sampel yang terpercaya jawabannya adalah A dan 25% pendapat bahwa jawabannya bukan A. Contohnya, seorang bisa mengklaim bahwa merokok adalah hobi yang sehat karena jutaan orang melakukannya. Namun, mengetahui bahaya rokok, kita malah mengatakan bahwa rokok bukanlah hobi yang sehat meskipun fakta banyak orang yang melakukan. Sekian, itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.